Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1382. Muridku, hari ini guru akan menunjukkan padamu seberapa besar jurang pemisah antara seorang penguasa Dao sejati dan seorang raja abadi. Di mata Sue Yuwuji, tingkat kultivasi Luo Xiu saat ini terlihat jelas. Meskipun kekuatannya yang setara dengan setengah abadi pada tingkat akhir penguasa Dao sejati sangatlah hebat, dalam hal pemahaman Dao bela diri, ia masih sangat jauh dari jalan abadi yang sesungguhnya. Mandi darah zaman kuno, ular kaca menelan langit. Cahaya darah yang tak terbatas meledak dahsyat dari tubuh Sue Yuwuji. Cahaya darah dari tubuhnya membubung ke langit, rambut panjangnya yang berwarna darah menari-nari. Di belakang Sue Yuwuji, sebuah dunia berwarna darah perlahan muncul. Di dalam dunia itu, terjadi pembantaian tanpa akhir, seekor ular kaca raksasa menelan miliaran makhluk hidup, tampak sangat ganas dan mengerikan. Set, tiba-tiba, ular kaca raksasa dari dunia darah itu melesat keluar, membuka mulutnya yang besar, memancarkan kekuatan menelan yang dahsyat, hendak menelan Luo Xiu dalam satu tegukan. Di bawah kekuatan gaib ini, penguasa Dao sejati seperti Tianwei, Yusu, Zhou dan Huangzu hanya bisa mundur dengan panik, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Gerbang segel 1000, kedua tangan Lintian membentuk segel. Sebuah gerbang hitam pekat muncul di langit tinggi. Dalam sekejap, gerbang itu terbuka lebar dan menelan ular kaca raksasa itu ke dalamnya. Sebagai salah satu dari 12 langit kuno yang telah lama menghilang, ia melatih jalan ruang angkasa. Gerbang segel 1000 ini adalah kekuatan gaib ciptaannya, yang dapat menyegel semua serangan lawan. Iblis besar Sueyu, terimalah kematianmu. Dewi Yun Xuan juga turun tangan. Ia mengeluarkan pedang abadinya, dan suara auman naga menggema di seluruh dunia. Di tengah-tengah uap dan kabut yang mengepul, tubuh seekor naga emas sepanjang ribuan meter meraung keluar, melesat menuju Sue Yuwuji untuk menelannya. Dua badut rendahan berani lancang di hadapanku. Jejak cibiran melintas di mata Sue Yuwuji, diikuti oleh suara ledakan yang menggema di langit dan bumi. Boom! Gerbang segel 1000 yang dikeluarkan oleh Lintian meledak berkeping-keping di langit tinggi. Ular kaca mengerikan yang semula telah disegel, melesat keluar dan mulai bertarung dengan naga emas sepanjang ribuan meter yang merupakan perwujudan dari pedang abadi awan naga. Kekuatan gaibnya dipatahkan, Lintian menyemburkan darah segar, matanya dipenuhi kengerian. Ia bisa mencapai tingkat setengah abadi tentu saja karena mendapatkan kesempatan yang bagus, yaitu warisan dari seorang dewa kuno yang ia temukan secara tidak sengaja saat berlatih di alam rahasia kuno. Gerbang segel 1000 adalah kekuatan gaib tingkat Raja Abadi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia memang tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, tetapi dipatahkan dengan begitu mudah. Seberapa kuatkah kekuatan Sue Yuwuji ini? Sama-sama kekuatan gaib tingkat Raja Abadi, tetapi Sue Yuwuji memiliki pemahaman Dao seorang Raja Abadi, sehingga kekuatan yang ia keluarkan tentu saja tidak bisa dibandingkan. Hanya dengan satu jurus kekuatan gaib, ia dengan mudah menahan dua kultivator setengah abadi, Dewi Yun Xuan dan Lintian. Pemandangan ini membuat para penguasa Dao sejati dan penguasa Tao yang menyaksikannya menampakkan raut putus asa. Jika pertempuran ini kalah, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, begitu alam semesta ini dikuasai oleh Raja Abadi Sueyu, mereka pada akhirnya hanyalah ikan di dalam gentong. Lawanmu adalah aku. Sosok Luo Xiu melangkah di udara. Kekuatan yang ditunjukkan Sue Yuwuji memang sangat kuat, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Jika 700 tahun yang lalu, ia merasa jarak antara dirinya dan Sue Yuwuji tak terukur. Tetapi sejak memahami teknik dewa perubahan tanpa wujud tanpa bentuk dan bermeditasi tentang kekacauan selama 20.000 tahun di tanah kekacauan istana keabadian, meskipun pemahaman Dao-nya masih jauh di bawah Raja Abadi, kekuatan yang ia miliki pada tingkatnya saat ini sudah cukup untuk menutupi kesenjangan pemahaman Dao tersebut. Boom! Luo Xiu melayangkan satu pukulan. Roda kehidupan dan kematian surga muncul di udara, roda raksasa itu berputar di angkasa, seolah-olah kehidupan dan kematian seluruh surga berada dalam genggamannya. Melihat roda kehidupan dan kematian surga, pupil vertikal Sue Yuwuji sedikit menyipit. Dao reinkarnasi. Sepertinya si penguasa Dao sejati reinkarnasi itu benar-benar sudah kau habisi. Tetapi dengan tingkatanmu, kau bahkan belum menyentuh kulit dari Dao reinkarnasi, kau belum bisa menandingiku. Sue Yuwuji mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah segel dharma. Ular kaca berwarna darah itu tiba-tiba melepaskan diri dari lilitan naga emas sepanjang ribuan meter, dan tubuhnya yang besar melilit roda kehidupan dan kematian surga. Weng, weng, weng. Roda kehidupan dan kematian surga bergetar hebat, kekuatan hidup dan mati mengalir.
Tetapi dari tubuh ular kaca berwarna darah itu menyebar cahaya darah tak berujung, yang juga mewarnai roda itu menjadi merah padam. Kekuatan iblis darah terus mengikis, seolah ingin menelan dan memurnikan roda kehidupan dan kematian surga milik Luo Xiu. Wujud asli Raja Abadi Sueyu adalah ular kaca, ia melatih kekuatan iblis darah dan ahli dalam menelan serta memurnikan. Tangan penghancur bintang, sosok Luo Xiu melesat, berdiri di atas roda kehidupan dan kematian surga. Kedua tangannya direntangkan, menghantam tubuh ular kaca yang berwarna darah. Sama-sama kekuatan gaib tingkat Raja Abadi, ia tidak menggunakan perobek langit, karena ia tahu betul dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika ia menggunakan kekuatan gaib teknik perobek langit, itu tidak akan bisa memengaruhi hati Dao Sueyu Wuji. Kekuatan gaib tangan penghancur bintang berasal dari warisan Raja Abadi yang terkurung di dunia penjara abadi, sebuah teknik serangan yang sangat kuat. Hanya terdengar dua suara ledakan, tubuh ular kaca yang berwarna darah itu hampir putus di bagian pinggang oleh pukulan Luo Xiu. Itu tangan penghancur bintang. Apa hubunganmu dengan Raja Abadi pemberontak? Melihat pemandangan ini, Raja Abadi Sueyu sangat terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Luo Xiu tidak tahu siapa itu Raja Abadi pemberontak, tetapi Sueyu Wuji pernah mendengar beberapa rumor. Dikatakan bahwa di zaman kerajaan abadi yang jauh, Raja Abadi pemberontak adalah salah satu Raja Abadi terkuat di antara kerajaan-kerajaan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kemudian Raja Abadi pemberontak tiba-tiba menghilang, tidak ada yang tahu kemana ia pergi, atau apakah ia masih hidup atau sudah mati. Namun, Sueyu Wuji pernah mendengar bahwa di antara kekuatan gaib paling terkenal milik Raja Abadi pemberontak, salah satunya adalah tangan penghancur bintang. Luo Xiu menduga, Raja Abadi pemberontak yang dimaksud oleh Sueyu Wuji kemungkinan besar adalah orang yang ada di dunia penjara abadi. Plak, plak, plak. Di bawah tatapan tak percaya Sueyu Wuji, Luo Xiu melancarkan tangan penghancur bintang 3 kali berturut-turut, menghancurkan tubuh ular kaca yang melilit roda kehidupan dan kematian surga. Tingkatanku memang tidak sebanding denganmu, tetapi kekuatanku cukup untuk mengalahkanmu. Wajah Luo Xiu tanpa ekspresi, pedang pemenggal dewa yang ia genggam belum digerakkan sama sekali, karena menggunakannya sangat menguras kekuatan kultivasi, jadi ia terus mencari saat yang tepat. Dan pada saat ini, karena ia menggunakan tangan penghancur bintang yang membuat Sueyu Wuji lengah sesaat. Tanpa ragu ia menggerakkan pergelangan tangannya dan menebaskan pedangnya. Pada saat yang sama, dengan Luo Xiu sebagai pusatnya, cahaya abadi yang tak terbatas menyebar. Kekuatan Dewa Perubahan tanpa wujud berevolusi menjadi 10.000 Dharma Surga, membentuk sebuah domain yang menyelimuti Sueyu Wuji di dalamnya. Kau terlalu naif. Sueyu Wuji menyeringai dingin, pedang abadi berwarna darahnya diangkat secara horizontal, dan dengan suara klang, pedang itu bertabrakan dengan pedang pemenggal dewa. Pedang pemenggal dewa tak tertandingi ketajamannya, bahkan senjata abadi tingkat raja pun pasti akan hancur jika ditebas langsung. Namun, pedang berwarna darah ini sama sekali tidak rusak, hanya percikan api yang berterbangan. Jika tidak yakin, apa mungkin ku akan menggunakan pedang ini untuk menahan pedang pemenggal dewa? Sueyu Wuji membelai pedang berwarna darah di tangannya. Dulu saat aku bertarung dengan Yunlong, meskipun kekuatanku sedikit lebih unggul, Yunlong memiliki harta karun berat seperti besi penekan dewa di tangannya. Tetapi hasil akhirnya, dia tetap mati di tanganku. Kau tahu kenapa? Luo Xiu tidak berbicara, hanya tatapannya menjadi sedikit lebih serius saat memandang pedang di tangan Sueyu Wuji. Kau menebak dengan benar, banyak orang mengira pedang ini adalah senjata pusaka hidupku, padahal bukan. Pedangku ini bernama Kisah atau 7 Pembunuh, sebuah senjata abadi tak tertandingi yang tidak lebih lemah dari pedang pemenggal dewa. Sueyu Wuji tertawa terbahak-bahak, pupil vertikalnya tampak iblis. Berisik, Luo Xiu berteleportasi dalam sekejap, langsung muncul di belakang Sueyu Wuji. Tangan kanannya memegang pedang pemenggal dewa, sementara tangan kirinya memegang besi penekan dewa yang bersinar keemasan. Niat membunuh dari pedang pemenggal dewa, kekuatan menekan dari besi penekan dewa, kekuatan kedua senjata abadi tak tertandingi itu meledak. Boom! Sueyu Wuji menangkis dengan pedang 7 pembunuh, tetapi di bawah tekanan kedua senjata abadi itu, ia kalah dalam hal kekuatan. Dengan suara ledakan, tubuhnya terlempar ke samping. Benar saja, meskipun aku menggunakan teknik teleportasi Dewa Perubahan tanpa wujud tanpa bentuk untuk menyerang tiba-tiba, dengan pemahaman Dao tingkat Raja Abadi miliknya, ia masih bisa merasakan gerakanku dengan tajam. Meskipun berhasil mementalkan Sueyu Wuji dengan satu serangan, tidak ada sedikit pun kelegaan di wajah Luo Xiu. Perlu diketahui, saat ia membunuh penguasa Dao sejati reinkarnasi, teknik Dewa Perubahan tanpa bentuk tanpa wujudlah yang memberinya keuntungan awal, sehingga ia bisa melompati tingkatan dan membunuhnya dengan kedua senjata abadi tak tertandingi. Dulu penguasa Dao sejati reinkarnasi tidak bisa menahan serangan mendadak dari Dewa Perubahan tanpa bentuk tanpa wujud, tetapi Sueyu Wuji berhasil melakukannya. Dengan satu tangkisan pedang, ia membuat serangan mematikan Luo Xiu gagal. Swoosh! Tubuh Luo Xiu seketika menghilang lagi, tanpa meninggalkan jejak apapun.
Pupil vertikal Sueyu Wuji yang tubuhnya sedang terlempar di udara menyusut, pedang 7 pembunuh di tangannya menebas ke arah ruang hampa di sisi kanan tubuhnya. Kelang, sosok Luo Xiu muncul tepat pada waktunya, tetapi begitu ia muncul, ia melihat pedang 7 pembunuh menebas ke arah kepalanya. Pedang pemenggal dewa menangkis secara horizontal, percikan api beterbangan. Sementara itu, besi penekan dewa di tangan kiri Luo Xiu tidak tinggal diam, satu pukulan langsung menghantam ke arah Sueyu Wuji. Dung, berbeda dengan pedang pemenggal dewa yang merobek dan membelah segalanya, kekuatan besi penekan dewa sangatlah dahsyat dan ganas. Tubuh Sueyu Wuji langsung hancur berkeping-keping menjadi kabut darah oleh satu pukulan itu. Kekuatan mengerikan menyebar menjadi riak, dan ruang di sekitarnya musnah tanpa suara. Menang, Yun Xuan, Lin Tian, dan para penguasa Dao sejati serta penguasa Tao di kejauhan yang melihat pemandangan ini hampir saja bersorak. Tetapi sebelum raut gembira sempat muncul di wajah mereka, sesosok bayangan berwarna darah muncul di belakang Luo Xiu. Pedang darah 7 pembunuh, seperti ular berbisa, menebas ke arah lehernya. Pada saat itu, semua orang yang melihat pemandangan ini menjadi sangat terkejut, napas mereka seolah berhenti. Namun, Luo Xiu seolah sudah mengantisipasi hal ini. Tiba-tiba, kekacauan menyelimuti tubuhnya meninggi, berubah menjadi setinggi 3 meter. Ia berbalik dan menebaskan pedangnya. Boom! Dalam keadaan berwujud dharma langit dan bumi, kekuatan Luo Xiu meroket ke tingkat yang sangat mengerikan. Tebasan ini sangat kuat dan ganas. Apa? Pada saat ini, tidak ada lagi ketenangan di wajah Sueyu Wuji. Sebuah kekuatan raksasa yang mengerikan ditransmisikan melalui pedang 7 pembunuh ke tubuhnya. Kabut darah meledak dari tubuhnya, dan ia terlempar lagi. Paang! Kali ini, sebelum Luo Xiu sempat mengejar, tubuh Sueyu Wuji meledak menjadi kabut darah. Kemudian, kabut darah itu menghilang dan muncul kembali ratusan mil jauhnya, membentuk kembali tubuhnya. Jelas ini adalah sebuah teknik melarikan diri yang sangat hebat. Sebelumnya, Sueyu Wuji juga menggunakan jurus ini untuk lolos dari pukulan maut besi penekan dewa. Tidak kusangka. Meskipun guru sudah sangat menilaimu tinggi, ternyata aku masih meremehkanmu. Kau bisa menyembunyikan jejak seranganmu, itu adalah sebuah teknik yang seharusnya baru bisa dikuasai setelah melangkah ke jalan abadi. Dan kau, pada tingkat penguasa Dao sejati, bahkan sebelum memadatkan kekuatan jiwa berwujud, sudah bisa melakukannya. Sungguh membuat guru terkesan. Tetapi dibandingkan dengan semua itu, kau ternyata menguasai faksi yang Tiandi. Pupilnya yang seperti ular membesar. Sueyu Wuji, yang biasanya tidak peduli pada apapun, menunjukkan ekspresi terkejut dan terguncang seperti ini, yang cukup menunjukkan betapa bergejolaknya hatinya. Bersambung.